Banyak masalah penyakit yang diderita oleh manusia yang berhubungan dengan masalah tulang belakang. Syaraf terjepit menjadi keluhan banyak orang dari mulai wanita ataupun pria. Salah gerak sakit gitu ya. Salah gendong sakit, Win. Kemarin saya sempat untuk gendong anak saya iseng-iseng, Win, pengen coba. Sekarang agak sedikit nyut-nyutan loh, Win. Ya. Dan pagi ini sudah ada Pak Hartono kembali menemani dan juga Ibu Ei. Selamat pagi. Ya, Pak Hartono. Seumur saya masih suka coba-coba loh untuk bawa barang berat, memindahkan barang, gendong anak, begitu ya. Tapi sebetulnya hal-hal yang perlu diwaspadai itu apa sih sebetulnya untuk masalah syaraf terjepit? Sebenarnya kalau nggak ada penyakit nggak masalah, emang mesti olahraga kita. Begitu ya? Iya, kalau nggak ada penyakit bawa berat apa nggak masalah. Iya, tapi banyak kan orang tua gitu merasa, aduh saya udah tua nih, udah lemah, kayaknya nggak boleh angkat berat-berat, jadi disuruh udah suami aja, kok nggak anak aja gitu. Suami yang kena itu benar apa nggak tuh, Pak? Nggak benar. Ke pasien saya kemarin, orang Medan, dari Medan. Itu saya suruh bawa teng-tengan obat, dibilang nggak boleh, nggak boleh apa? Saya paksa, sini, saya bilang, bawa kamu sama anaknya, bawa. Buktinya tuh bisa kok. Obatnya sebanyak apa? Cuman 3 botol. Oh, 3 botol aja disuruh anaknya ngambil gitu dia ya? bilang nggak boleh, menurut dia, kata medis nggak boleh. Saya bilang, bawa sekarang, kalau perlu bangku saya angkat. Ya kalau tadi kamu mau angkat aja sakit, bagaimana? Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan makin tambah umur tidak boleh membawa beban dan terlalu berat, itu apakah memang itu dibenarkan atau sebetulnya harus diwaspadai? Ya, itu sebetulnya tidak benar bukan bagi saya, emang tidak benar. Karena kalau sakit, ibu jangan bilang bawa beban, nggak bawa beban aja, jalan aja udah sakit. Apalagi suruh bawa beban. Ngilu nih, Win. Saya kemarin waktu di jalan, saya ada melihat anak muda sedang menenteng ibunya mungkin ya. Ibunya itu sudah membungkuk abis sampai sudah membentuk 90 derajat. Osteoporosis. Nah, ini karena urat kejepit waktu mudanya, atau memang dia makin lama kita tua itu memang makin membungkuk? Tidak, dari muda itu kalau sudah sampai begini. Oh begitu? Iya, dari muda dikit-dikit kejepit dia nggak betulin. Jadi kalau misalnya sudah tua, bisa dibenarkan nggak? Kalau yang berapa derajat, kalau yang sudah bengkok begini saya udah nggak terima. Oh, udah nggak bisa? Sulit kali ya, karena sudah membentuk. Iya, kalau dia masing begini, tuh begitu, masing bisa. Tapi kalau ada yang udah sampai begini, udah nggak terima. Yang benar sampai begitu? Nggak bisa? Udah nggak sanggup sampai saya. 90 derajat? Betul. Wow. Oh gitu, jadi kalau misalnya Ibu Is nih, apa yang terjadi, saya Bu? dulu pernah sampai miring-miring. Kayak yang tadi? Iya. Jadi miringnya begini, jalannya itu sengkleh gitu kalau mau jalan. Sengkleh. Terus sampai sudah berobat ke sana kemari, saya sampai bosan sebetulnya berobat. Iya, terus kebetulan anak saya, Bu coba ke Jelabar katanya itu. Mau kemana? Itu ke Pak Hartono ditotok. Aduh, ditotok sakit, saya bilang. Denger aja udah sakit ya? Saya sudah ngeri sekali gitu. Tapi karena saya ingin sembuh, wah saya terpaksa mau gitu. Dipaksa juga sama anak saya. Ayo, biar sembuh katanya ibu, nanti biar sehat katanya gitu. Udah gitu, saya nyoba Pak Hartono, memang sakitnya bukan main. Waduh, saya sampai Pak jerit-jerit juga sama Pak Hartono. Pasti sakit sekali, sampai di tekan-tekan sampai biru-biru itu. Tapi sudah 1 kali, loh kok enak ya? Karena ini kalau sakit saraf saya kan sarafnya kan jepit di sini. Yang di belakang. Yang di belakang di sini. Punggung bawah bukan, gitu. Bukan punggung. Iya di sini dari 2 ke 3, 3, 4, 5 jadi bawah ya. Ya itu terus kalau jalan itu kalau salah duduk atau salah tidur, ini paha saya sakit sekali sampai sering nangis. Tapi saya diam aja gitu duduk gitu. Nanti kalau sudah sakit itu wah, enggak tahan lagi saya. Tapi merasakan rasa sakit yang luar biasa. Wah, itu sakit sekali. Ibu kan sekarang 77 tahun. Iya. Ya, artinya mulai merasakan sakit yang luar biasa itu umur berapa? Mulainya itu ketahuannya tahun 2002. Ya, sudah lama dong Ibu nahan 7 tahun. Jadi tahun 2002 sampai sekarang pengobatan terus sampai bosan iya gitu ya? bosan saya sebetulnya. Iya loh, betul. Bosan minum obat, bosan terapi terus, tapi akhirnya kumat lagi dan kumat lagi gitu ya. Saya Dan ternyata mencoba, solusinya. mencoba saya ke Pak Hartono. Dan ternyata? Tapi pertama itu, aduh, takut sekali saya, takut sekali. Tapi kalau dilihat wajahnya ganteng loh Pak Hartono. Oh iya, memang ganteng. Banyak yang naksir juga ya sama Pak Hartono. Oke, ada pendapat pada kesempatan pagi ini. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Selamat pagi. Malu-malu, mungkin lagi kejepit syarafnya nih, mau ngomong nggak bisa. Oke, nanti diulang kembali ya. Pak Hartono. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya. Iya. Pertanyaannya apa nih keluhannya? Saya
umur 53 tahun. 10 tahun yang lalu saat saya main tenis, saya memang dari muda suka main tenis. Itu pernah kecetit kalau orang Jawa. Nah, Ya. itu sampai sekarang itu saya udah urut kemana-mana. Tapi sampai sekarang ini kayaknya efeknya kaki kiri saya mulai lemes. Terus kalau sholat itu susah sekali didengkul. Kami menangkap Sering- suaranya Iya, kecil terlalu sekali. kecil Linu-linu, suaranya. kakinya linu-linu Sebelah gitu. mana ibu Oke. kakinya? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Karena pernah kecetit main tenis Mm. 10 tahun yang lalu. Baik, sekarang kondisinya masih bisa tahan. Sekarang ya suka ngilu gitu loh. Iya, jadi kalau ibu jalan tuh kayak ada listrik-listriknya gitu kan? Iya. Ah, iya. Oke, Iya. Pak Hartono bisa langsung dijawab? Ya, ibu memang ada kejepit di belakang, Bu. Itu kadang-kadang bisa kayak setrum ya. Nah, nanti setrumnya hilang, ibu bisa panas. Bisa kayak ada cabai di dalam kaki ibu. Iya, ya, rasanya begitu ya. Iya, Ya, panas. mungkin sekarang kesetrum. Sering Nah, kesemutan. nanti lama-lama mengecil. Oke, oke. Ya, itu. Ya. Sebaiknya cepat, Ibu. Jadi biasanya kalau syaraf terjepit itu dengan kayak strom, Ada. kemudian setelah stromnya hilang ada rasa panas yang Panas. luar, biasa, Luar biasa. dan akhirnya sering kesemutan seperti Iya, ibu saya- rasanya. Betul. Sering kesemutan kalau jalan sebentar aja gitu berapa meter terus rasanya kesemutan, terus berdiri baru nyuci piring terus rasanya kesemutan Kesemutan gitu. lagi. Jadi rasanya aduh nggak enak gitu kalau mau jalan. Apa orang yang sering kesemutan itu tanda-tanda kalau sudah mulai ada Betul. yang tidak benar? Betul. Oh begitu ya? Iya. Oh, oke. Meskipun Itu kesemutannya semutan kecil-kecil. tanda udah. Nggak lama lagi dia kebas, nggak lama dia mengecil, nggak lama lagi dia lumpuh. Iya, tadi Pak Hartono ada ceritain saya katanya ada satu yang bahkan disentuh aja tuh udah sakitnya minta Nah, ampun. Diginiin aja tuh, waduh sakit dia. Oh, begitu Terus ya? bagaimana ngobatinnya Pak? Iya, kita hidupin saraf itu. Tetap dengan Iya. si tongkat ini? Iya. Nah, Ya, begitu kita oke. hidupin, ada yang datang ke rumah saya tuh diguyur di WC depan. Nangis-nangis dari Bandung. Oh gitu. Karena? Panasnya bukan main, tapi dipegang biasa. Oh gitu. Itu kayak ditanam cabai dalam Dalamnya. kaki gitu ya? Iya. Iya, Oh, iya, gitu. iya. Betul. Biasanya dari semua badan nih ya, yang paling sering kejepit syaraf mana? Nggak tentu, banyak. Ya Kalau semua saya, seluruh tubuh sini lah. tubuh ada banyak. Iya. Kalau saya ya separuh ini. Iya. seperti Iya, itu iya. ya. Ibu Is ada Betul. cucunya berapa ya? 15. Waduh, 15 cucu. Semuanya Banyak sudah pernah banget digendong ya? ya. Iya semua. Iya. Karena mungkin karena anak banyak 8, cucu Cucunya 15 juga jadi 15. sering gendeng-gendeng mungkin bisa saraf kejepit juga Ya, ini mungkin. sama. Iya, iya ini. Saya belum punya cucu aja, anak udah besar digendong-gendong, Bu, gitu ya. Lihat Apalagi cucunya belum ada cucu. ya belum lah, anaknya masih kecil, Bu, masih Iya. sekolah anak saya. Tapi memang gendong-gendong itu apa yang perlu diwaspadai? Sebetulnya tidak, Bu. Emang udah ada penyakit. Ini dulunya ibunya makan juga nggak keruan. Iya. Bukan soal gendong, bagaimana kalau orang udah tua gendong cucu, kalau di kampung sehat-sehat saja. Iya, benar Karena juga pola ya. makan Saya ya. mau bilang tadi, jangan bilang gendong cucu, bawa barang. Bawa badan dia sendiri aja udah sakit. Apalagi suruh nenteng. Oke, Oh, Pak gitu, Hartono, baik. ini mungkin dari sisi Pak Hartono ya, saya pengen tahu jawaban Anda. Sekarang tuh banyak pengobatan yang pengobatan panas gitu, jadi dikasih radiasi panas. Apakah itu gitu bisa menyembuhkan sama seperti Pak Hartono? Semua ini ada efeknya, mungkin nggak terlalu akut. Nyembuhin, semua nyembuhin. Iya. Tapi yang betul membedakan enggak yang kita tanya, kayak cikung apa betul? bisa. Bisa. Mm-mm. Itu Tapi- yang kita tanya betul enggak tuh orangnya, manusianya. Oh gitu. Jadi bagaimana teknik yang benar, bagaimana dengan cara yang tepat sesuai dengan kebutuhan, disitulah baru dirasakan bagaimana pengobatan itu bekerja di tubuh kita. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali akan berbicara mengenai masalah totok untuk syaraf terjepit. Nah pemirsa, mungkin selama ini Anda sudah pernah melihat Pak Hartono dengan pengobatan totoknya, Anda mungkin ragu, gimana ya? Apakah saya coba atau tidak? Nah kita tanggapi saja dari pendapat Ibu Is nih. Kalau dikasih kesempatan lagi untuk pengobatan ke Pak Hartono, misalnya punya penyakitan lagi, mau nggak? Ya mau supaya mau saya bisa aja. sembuh. Mau ya? Iya, Karena tadi sempat Ibu Is bilang, pengobatan tenaga dalam sudah pernah. sudah. Terus apa lagi tuh? Ya Dipanasin, disembur dukun sudah pernah? Sudah. Oh, iya, jangan mau. Yang Bukan benar. dukun, tapi hanya diberi air minum aja itu. Air Oh, putih ada itu. juga kayak begitu? Ada juga. Ah, ibu aja minum sendiri pakai doa, beres kan, Bu? Iya, kalau sekarang sudah enggak lagi. Sekarang Jadi sudah banyak kepantau. banget ya.
dari jalannya sengkleh yang tadi Iya, Ibu bilang, iya. sekarang juga sudah duduknya cantik, Cantik, gitu ya Bu. iya, oh, cantik, Artinya ya. berapa kali pengobatan dengan Saya baru Pak 2 Hartono? kali Pak Hartono. 2 kali Baru ya? 2 kali. 7 tahun menahan derita, akhirnya hanya dengan 2 kali bisa tampilnya bagus sekarang. Iya. 2 kali sudah tidak miring lagi? Sudah nggak miring lagi, sudah jalan, bisa lancar, sudah mau ke mall, bisa ke mall. Wah. Tadinya nggak bisa ke mall. saya. Gaya lo sih. Sakit. Heeh. Sama cucu jalan-jalan? Iya sama anak, sama cucu. Pantesan panjang umur ya kelihatannya. Iya, Awet betul. muda. Iya, alhamdulillah. Iya, kelihatan bahagia. Ya bahagia Oke, sekali. Pak Hartono, ini kenapa kesembuhannya cepat sekali? Nah, karena begitu saya lihat, wah ibu ini ada miring di tulang belakang dia miring. Nah, itulah saya yang betulin. Oh, langsung di situnya? Iya, langsung dibetulin sama di paha dia sini yang sakit. Titiknya di sana. Iya, Jadi titik-titiknya langsung saya ituin. Nah, begitu saya totok, ya saya udah bangun. Ya, ya alhamdulillah artinya enak. kalau bicara pakai si patung Nah, ini begitu posisinya saya si ibu lihat, di sini. ibu ini gitu ada ya. di sini. Ya. Nah, sudah kemana ke sini-sini. Tuh. Gitu. Kiri. Nah, sini saya betulin yang miring ini, tulang ini dia udah ada di sini nih, mengok miring. Ya. Di kanan dia kalau nggak salah. Oke. Nah, udah Ya. ke sini-sini. Nah, begitu saya betulin, saya suruh bangun, coba Bu bangun. Wih, enak. Biasanya saya mau begini susah. Oke. Gitu. Oke, Pak Hartono, kenapa kadang-kadang Anda tuh menotok di tempat yang lain? Kenapa pada kasus ini Anda langsung totok di tempat yang sakit? Ya semuanya di tempat-tempat yang sakit semua. Oh gitu. Tapi Iya. kadang-kadang kan ada Pak Hartono misalnya sakitnya di titik A, Nah, Anda di justru dengkul, menotok titik biasanya lain. dengkul. Dengkul, tapi Pada nyarinya ribut dengkul, titiknya tapi ke saya nggak atas totok dulu. di dengkul. Iya. Saya lihat di sini penyakitnya ada di sini. Oh gitu. Iya, tapi di sini tetap dikerjain. Karena- Rasanya gimana sih bisa tahu itu penyakit apa enggak? ya itu kelihatan sama saya. Tapi orang lain nggak bisa lihat Tidak ya? bisa dijelaskan secara teori. Ya mungkin agak sulit. Sulit ya, kadang-kadang ditekan-tekan gitu ya. Iya. Pak Hartono, kalau dunia medis ini kan sering menggabungkan beberapa keilmuan gitu ya di bidang lain. Kalau Pak Ton itu sebetulnya penganalisaan itu penggabungan dari ilmu apa saja? Ilmu dari ilmu akupuntur cocok sama. Oh, Oh, titik gitu. akupunturnya. Ahli Ya. saraf juga ada. Kemarin dokter ada ahli saraf. Anaknya ahli saraf dia bilang. Ya. Ibu yang sakit. Itu juga dia bilang ini kropos katanya. Kropos ibu, saya tanya ibu udah pernah potong orang belum? Lihat tulangnya yang kropos benar. Nah, saya di sini udah hampir 20 tahun belum pernah ada yang kropos. Ya. Nah gitu. Oh gitu. Oh. Oke, kalau Ibu Hebat. Is saat ini udah ada tanda-tanda keroposan tulang nggak? Saya kayak alhamdulillah. Enggak Belum. ya? Tapi memeriksakan. Kan Ya, sekarang sudah pernah. ada alat yang bisa melihat dengan hasilnya langsung. Alhamdulillah. Tapi masih bagus ya? Masih. Iya, kenapa begitu ya Pak Hartono? Kadang-kadang ada yang Itu orang sebenarnya sudah bukan tua. kropos. Ini pengalaman saya. Yang saya sering obatin pekapuran. Iya. Saya nggak ngerti apa kelihatannya jadi kropos itu. Oh gitu. Sana di- Jadi iya. seperti ada kristal-kristal Iya, kalau gitu kropos saya totok, ya saya pun nggak berani, bisa hancur tulang ya? orang. Iya. Iya, betul. Oke, kita ada penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Ya. Pagi Ibu, Ibu siapa di mana? dengan Mig di Karawang. Iya. Iya, silakan Langsung. Ibu. Iya, ini Pak mau nanya, waktu itu saya pernah jatuh di kamar mandi, posisinya duduk, dan sambil duduk. tangan menahan ke belakang gitu. Nah, saya pernah sampai tuh. sekarang, Ya, terus sampai sekarang itu pinggang saya suka sakit, sakitnya tuh sampai ke dengkul-dengkul. Oke, iya iya. Waduh. Itu Ya. gimana ya? Bisa tapi sembuh selama apa ini enggak? belum pernah diperiksa, Ibu? Belum, waktu itu pernah urut sekali, agak enakan. Cuma sekarang kadang-kadang suka masih sakit kalau misalkan kerja berat, nyuci terlalu banyak gitu. Iya. Agak kedinginan, saya suka sakit gitu, pinggangnya sampai ke dengkul. Iya. Gimana Baik. tuh, Pak Hartono? Iya, Nah, makasih itu Ibu akibat Mega. jadi jatuh, kejepit di. Nah ini saya ceritain, ibu bekas jatuh kena di sini ya, di sini kena. Nah ibu diamin. Nah sekarang udah ke sini semua ke dengkul. Nah kalau ibu diamin lagi ke sini, ntar nggak lama lagi jalan juga ibu sakit. Iya. Oh gitu. Pokoknya semua ibu sakit deh, bukan main dari sini nih, dari sini sampai ke sini ibu sakit. Berdiri juga nggak bisa lama, karena ibu bekas kena benturan ibu duduk nih, Iya, iya. jatuh duduk. Iya. Nah mungkin tulang ibu juga udah agak masuk ke dalam. Aduh. Oh. Iya. Jadi karena dia jatuh ketekan, Ketekan. untung tidak terkena dengan tulang ekor, Iya. karena bisa mengakibatkan Kalau kena ada tulang ekor kebutaan. langsung mata betul. buta. Iya.
Betul. Jadi syaraf terjepit itu bisa karena kecelakaan, Iya. bisa juga karena jatuh, Betul. bisa juga karena nakal, makannya macam-macam, Betul. atau juga karena salah gerak tubuh. Betul. Iya. Jadi bagaimana untuk membedakan penanganan untuk kasus yang tadi? Kalau tadi jatuh duduk, Nah, kalau tadi jatuh duduk, didiemin. Biasanya didiemin itu. Mungkin urutnya bagaimana saya nggak tahu. Kalau benar urutnya juga dia baik. Nah, itu didiemin. Tak kalau begitu datang ke saya kelihatan sama saya di sini. Oh gitu. Masuk ke dalam dia. terus dikeluarkan lagi, ditempatkan Dikeluarin. di posisinya Iya. lagi. Caranya Masuk keluar, begitu dia keluar, Caranya Pak? ya ditotok. TikToknya di mana? Di ekornya. Tergantung di Langsung mana di situ. dia. Enggak di ekor. Ah, ini dia nih. Ini kasus yang di tempat lain baru ditotok gitu ya. Dia kejepitnya di saraf ini kejepit di mana, saya totok di mana, ntar dia terbuka di sini. Pak Hartono, kenapa Ya. sih kalau selalu kejepit sarafnya di situ, merambatnya ke bawah bukan ke atas? Dia kan lari ke sini. Lari. Ntar lama-lama dia lari ke atas. Oh, ke atas juga. Itu Tetap waktu itu ke atas. Ibu Tetap Is ke juga atas. ngalamin. Ke sini ya? dulu ke pinggang. Ke Kalau atas ibu ini enggak? ke pinggang sini. dulu ke bawah ya? Ibu ke kaki. paha belakang. Oh, gitu. Oh, Jadi baik, rasanya baik. ketarik gitu kalau salah duduk, salah tidur atau Waduh. bagaimana duduk nggak bisa tidur selonjor, Cara tidurnya bagaimana? merengkol. Merengkol itu bagaimana ya? Merengkol jadi Merengkol. begini ya. Bagaimana? Engkok, kakinya dituk, Meringkuk. ngaringkuk, Ngeringkuk. Ah, bahasanya. Kalau bahasa Sunda ngaringkuk, Oh, ngaringkuk. kalau bahasa Indonesianya Meringkuk. ditekuk, Ah, kakinya ditekuk Iya, iya, kayaknya. baik, ya. Iya ya, kita harus belajar bahasa Indonesia yang Iya. benar loh, bahasa-bahasa gitu. Ya itu juga sekarang ini saya bisa merasakan selama kurang lebih 2 bulan ini. Biasanya saya suka minum itu, tensi itu juga naik turun. Iya, tekanan Nah, darah ya. sekarang ini saya selama Pak Hartono itu saya tidak makan obat tensi lagi Oh, sekarang. berhenti semuanya. Sekarang berhenti, Dan ya. hasilnya Hanya badan vitamin. jauh lebih enak. Lebih enak, lebih enteng lagi gitu. Wow, udah super sehat nih. Hebat banget ya. Oke, ada penelpon lagi ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Iya, pagi Ibu. Dan Ibu siapa di mana? Dari Ibu Dewi di Iya. Cikarang, Bekasi. Oke, langsung Ibu. Iya, ini saya punya seorang putra, sekarang berumur 11 tahun. Tapi perkembangan tangan sama kaki sebelah kanan sama sebelah kiri itu beda. Sebelah kanan tuh dia nggak punya kekuatan, gitu Oh, Pak. gitu. Oh, lunglai. Kalau enggak, sebenarnya nggak luleng banget, cuman dia kalau megang gelas ada isinya aja dia nggak sanggup gitu. Tapi dari segala aktivitasnya itu dia sebelah tangan kiri. Kalau tangan kirinya beraktivitas, tangan kanannya itu menggenggam gitu. Oh, Gimana begitu ya. Itu Kakinya dari udah kena belum kaki Ibu? gimana Pak? Kakinya sudah Ya. kena, kata Pak Ton. Kakinya agak-agak nggak bisa napak gitu Pak. Nggak bisa Itu napak. jadi sekarang udah agak kelihatan agak mengecil gitu. Ibu bisa deteksi ini waktu semenjak lahir atau baru-baru saja? Dari semenjak lahir dia saya tahunya waktu dia mau baru bisa jalan, kemudian ini dia jalannya agak-agak seret gitu yang sebelah Artinya kanan. ya, artinya kalau masuk ke fase jalan itu menjelang 9 bulan. Apakah ibu tidak memeriksa dari 0 sampai 9 bulan itu ada kemungkinan jatuh atau ibu tidak tahu, kemudian suster atau mungkin pembantu yang ada di rumah tidak pernah untuk mendeteksi untuk cara gitu? Tidak, tapi kita sudah coba berobat dari dia umur 1,5 tahun itu sampai dia kelas 1 waktu umur 7 tahun itu, dari alternatif sampai ke rumah sakit gitu. Sampai di waktu itu di RSCM pernah dibikinin sepatu khusus buat kakinya agar biar bisa napak gitu. Iya, iya. Oke, Cuman, kalau tapi sekarang masih agak kakinya udah agak mendingan, cuman tangannya itu nggak punya kekuatan. Tidak Jadi punya kalau dipegang tuh kekuatan, tidak ya. sebelah Iya, iya. tangan kiri gitu. Ya, ditunggu Ibu Dewi. Kemungkinan kalau anak masih dalam pertumbuhan perkembangan, kemungkinan untuk dikuatkan kembali seimbang itu ada. Anaknya kelihatan kayak anak luar biasa nggak Bu mukanya? Maksudnya Biasa seperti aja. Down syndrome? Anak luar enggak biasa, sih, bukan cacat mental. cacat. normal. Di interaksi pun dia komunikasi juga normal, biasa aja, cuman hanya tangannya itu dia agak lemah gitu. Ya, Jadi nanti normal saya ya? lihat dulu ya. Kalau memang dia mukanya normal, nah itu kemungkinan ada kejepit. Itu kalau sudah seluruh ke kaki, kena di kepala. Gitu. oke. Ya, nanti Iya. saya mau lihat dulu. Kalau sudah terlalu kena di kepala atau dia seperti anak luar biasa, itu udah sulit. Oke, pemirsa, Iya, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan berikut. Tetap bersama kami di Healthy Life.
tubuh manusia ini tidak terjadi di bagian leher, punggung maupun pinggang. Syaraf terjepit adalah merupakan sebuah gejala awal yang perlu untuk diwaspadai. Tadi Pak Hartono sempat mengatakan hati-hati jika Anda mengalami rasa kesemutan yang berkepanjangan tanpa ada alasan terjadi seperti itu. Tapi seperti sudah ada yang bergabung bersama kami di sini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi, Ibu. Ya, Ya, dengan selamat Ibu siapa pagi. di mana? saya dengan Ibu Lina di Bandung. Ya, Ya. pertanyaannya apa? Keluhannya apa juga? Begini, pagi Pak Hartono. Ya, pagi Bu. Ini ibu saya waktu udah ada 5 tahun itu katanya pas ambil air wudhu itu subuh jatuh, katanya ininya pantat dulu yang kena lantai. Waktu itu nggak kerasa ya, udah 2 tahun, cuma pas lama-lama rasa sakit ini di kaki sebelah kiri semutan katanya. Nah sekarang jalannya udah rada mau bongkok gitu. Nah itu udah kemana-mana ke rumah sakit, katanya ini harus dioperasi sarafnya. Tapi kata dokter bilang katanya kalau misalnya ibu sembuh sebelah sini karena faktor usia mah berlanjut terus akan timbul lagi. Akhirnya nggak jadi aja dioperasi. Nah sepertinya berhenti aja pengobatan, tapi tetap sholat pun duduk gitu Pak. Itu untuk ibu saya. Terus untuk ayah saya itu tangannya tuh nggak bisa digerakkan, kayak yang kaku aja gitu tangannya, apalagi yang jari tengahnya itu udah nggak bisa digerakkan. Itu masih bisa nggak Pak? Jari tengahnya. Iya. Baik, baik. Ya. Tangan. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang memang jatuh duduk, terus sampai jari tengahnya tidak bisa digerakkan, badannya sudah bungkuk, Iya. itu kondisinya bagaimana ya Pak? Nah, kalau badan bongkok, itu kaki dia sakit tuh satu-satu diobatin dulu. Kalau langsung ke jari tengah, itu nggak ada efek dari duduk, dia pasti ada kejepit dari leher sini, pundak. Sudah sering kaku sebenarnya. Itu nggak ada urusan ke sini punya. Mungkin sebelumnya udah ada penyakit banyak. Oh, Iya. Oh, jadi ini sebenarnya seperti penyakit yang menumpuk-numpuk ya? Iya. Jadi ditabung dulu, Iya. datangnya tuh waktu sudah tua. Betul. Oh gitu. Tapi kalau sempat tadi kami berdua membahas gitu penyakit apa, sepertinya epilepsi kali ini maksud ya. Seperti epilepsi atau cerebral atau palsy, cerebral palsy gitu ya. Jadi- itu kan ada penyakit cacat bawaan. Ya, epilepsi. Nah, itu bagaimana dia tengah ayan, ya. lunglai gitu. Tapi Bukan. badannya setengah lunglai, ada yang lumpuh semuanya. Itu bagaimana mengatasi? Nah, kalau yang udah lumpuh semua, ada yang separuh gini lumpuh ya. Yang Ada saya yang, alamin, iya, ya ke buang bawah. air apa udah nggak bisa. Itu sebetulnya dia ada kejepit di belakang tadinya, tiba-tiba. Bukan tiba-tiba sebetulnya. Nah, itu dikejepit. Nah, langsung bles dia lumpuh itu nggak berasa. Sampai buang air kecil, buang air besar nggak berasa. Itu sebetulnya kejepit di belakang. Masih bisa dibenarkan. Itu masih Nah, bisa. sebetulnya kalau yang udah dicubit nggak berasa apa nggak berasa, agak lama. Oh gitu. Iya. Karena kalau Tapi misalnya kalau yang memang, udah mengecil juga saya udah nggak sanggup. tapi kalau nyeri syaraf itu pasti akan menyerang dengan gangguan daripada syaraf kan Pak? Iya. Artinya kan kenanya ke motorik, gerak Betul. daripada tubuh. Betul. Sampai dengan istilahnya kalau orang kita bilang baal. Baal itu Iya, artinya betul, tidak kebas. merasakan Iya. apapun gitu ya. Betul. Apakah itu bisa dipanaskan kembali? Dihidupin lagi sama saya, hidup. Hidup Iya, artinya tapi Anda kalau- panas. Dipanaskan. Mulai berasa, Otomatis gitu ya? berasa. Iya, mulai Kan berasa ya. pertama saya totok dia nggak berasa, diapain juga nggak berasa. Iya. Dipotong juga nggak berasa. Nah, tapi kalau yang sudah mengecil benar, sudah terlalu akut, saya udah nggak sanggup. Oh gitu. Jadi memang ada beberapa pasien yang Pak Hartono itu, ini saya tidak sanggup, ini lebih baik pengobatannya begini. Ada juga yang langsung ekstrim, benar begitu Pak ya? Iya. Dan satu pesan dari Pak Hartono, jangan kepala batu. Benar Iya. ya? Dan harus kooperatif. Benar nggak? Kalau Iya, tidak harus kooperatif, disiplin. Ya, disiplin. Disiplin makanan, disiplin apa gitu, harus patuh gitu. Kalau Olahraga. misalnya kepala batu Olahraga gimana? juga saya sekarang olahraga Wai Kangkung ya, tahu SSI Ya, kalau tahu. sekarang itu Oh, iya, juga. iya. Terus sekarang kalau bang sedang tidur juga ada olahraga lagi, kaki diangkatkan ke atas. Itu diajarin Wah. Pak Hartono. Nggak ada lagi. Pak Hartono bukan guru tuh- yoga. Kalau Pak Hartono khusus totok aja. Sekarang juga saya latihan renang juga. Oh, latihan gitu. Renang khusus untuk ini juga gitu. Oh, mestinya Pak Hartono tuh buka lo cabang buat yoga, buat berenang kali ya. Serba bisa gitu ya. Pak Hartono, kalau misalnya jenis-jenis olahraga nih, kan beberapa olahraga tuh bisa menyebabkan cedera. Betul. Kira-kira apa sih yang harus dihindari? Mungkin cara mendaratnya atau cara berolahraganya yang benar itu bagaimana sebenarnya? Nah, makanya kita olahraga yang sebetulnya jangan marangan, pelan-pelan kalau Iya. udah tua ya. Iya. Walaupun salah nggak apa-apa, pelan-pelan, nggak ada efek samping. Iya. Tapi sebetulnya bukan salah, memang sudah ada penyakit. Jadi begini ya, blek. Nah, dia kesini jadi Salah. sakit. Udah penyakit.
Kalau kita periksa udah pasti ada penyakit. Kalau nggak ada penyakit, dia mau begini, dia mau begitu, tangan begini, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia sudah punya penyakit, Nah, dia salah posisi, Salah posisi. udah langsung. sakit. Iya. oh, gitu. Jadi mendingan jangan olahraga dulu. Gitu. Oh, begitu ya, Win? Ya? Mendingan jangan olahraga dulu, Iya. pengobatan dulu baru olahraga. Ih, jangan olahraga. Bagaimana tahu kalau dia nggak sakit dulu, Win, gitu kan ya? Dia tahu sakit, tapi dia nggak peduli. Biarin mungkin ntar dia olahraga dia sembuh, bukan tambah sembuh. Teman-teman saya yang umurnya 40-an juga sering mengeluhkan sudah mulai yang ngilu, Nah. sudah mulai yang tulangnya berubah, Kayak udah iklan mulai Kropas, klik. Iya benar bunyi-bunyi Itu udah gitu ya. penyakit sebetulnya. Itu artinya sudah ada penyakit, Iya. ditambah dengan olahraga yang salah makin jadilah Makin penyakitnya. jadi. Oh, Dulu gitu. saya itu kalau angop, atau angop, Iya, helai. itu itu lagi angop, pantatnya lagi sakit, lagi gitu. tidak enak. Itu ini pantat itu terasa sakit Kumat. juga, kumat. Oh, Jadi nyut-nyutan gitu ya. iya, nyut gitu sakit. Aduh. Gitu. Sakit kalau itu apa kita angop itu kalau bahasa Jawanya Iya, ya. iya. Kalau Kumat. bahasa Sundanya helai Iya, gitu ya. iya. Kumat, Sakit Bu. iya, kumat. Dulunya. Dulunya. Kalau sekarang alhamdulillah lumayan juga. Memangnya dulu ibu makannya bagaimana sih? Kalau zaman dulu kan lain. Kalau sekarang mungkin karena sudah modern, makan apa saja dimakan. Iya, benar. Iya, kalau sekarang saya apa yang dipatuhi oleh Pak Hartono, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu, saya patuhi. Jadi rasanya juga enak, enteng di badan. Apa sih yang harus Perubahannya. dimakan? Ya, Apa saja yang harus dimakan? yang dimakan itu sekarang saya makannya itu apa-apa direbus, Iya. tidak digoreng. Terus kalau ikan tidak digoreng juga, tapi dipepes. Kalau nggak dibakar hanya itu saja dan ikan laut. Kan ibu sudah 77 tahun ya, lumayan lah Bu. Ya, Berapa kalau tahun yang lalu dulu makannya sudah ada nakal-nakal, enak, udah iya, enak. kalau- Sekarang nah. udah mesti Sekarang sudah makan aja. Saya lebih pola hidupnya lebih anu lagi gitu. lebih rapi. Rapi lagi. Lebih Dan rapi. Memang harus disiplin kita makannya. Tapi kelihatan Iya. kok dari aura orang itu juga ya, kalau hidup sehat itu auranya bersinar. Betul. Yang benar Win, kalau saya bagaimana Win? Ini kena cahaya bersinar begini kan Gitu ya. Jadi Beda. Kita kalau ada begitu- Pegang lagi tangannya kayak ibu lucu. Apa Bu? Kalau begitu saya jadi sekarang kelihatannya bagaimana lebih muda lagi. Umur 40. Bukan 40. 17. 17 tahun. Tapi ibu awet muda, tapi benar loh Win ya. Iya, kelihatan, Segala benar. sesuatu tuh harus bercahaya Bu. Iya benar, sampai dipegangin terus Win, nggak boleh. Ya Allah, lucu banget. Pak Hartono, kalau banyak pasien yang mengeluhkan dengan berbagai macam masalah penyakit, kemana harus datang seperti biasa? Ke Jelambar, Kaping Porli, Blok C2, nomor 789. Teleponnya 566 2227. Ya. Sekali lagi ya, 566 2227. Ya, baik. Yang penting kalau datang ke Pak Hartono harus punya niat yang kuat karena Siap mental. siap mental karena perlu ada perubahan dengan gaya hidup karena kita yakin bahwa sehat itu dimulai dari makanan yang sehat ya Win. Iya, Karena sikap juga segala harus sehat ya. Apa? Sikapnya juga Oh, harus sehat. sikapnya harus sehat. Seperti Ibu Is nih 77 tahun dan sekarang tampaknya sudah makin tambah bagus ya Ibu ya. Alhamdulillah. Hebat. Ya, oke, dan setelah ini kita akan tutup dengan sebuah tips yang Ya. datang dari Dapur Healthy. Jangan kemana-mana, tetap di Healthy Life. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak.